Realita Post TV channel Bedebis. Bedebis. Banyak kisah dan cerita hebat yang berasal dari orang-orang hebat dan terpandang. Namun, tidak sedikit juga kisah orang-orang pinggiran yang justru memiliki kisah yang tak kalah hebat, yang juga menarik disimak karena bermodalkan tekad dan semangat yang kuat. Salah satunya sosok pria kelahiran Sumatera Barat tanggal 13 Oktober tahun 1978 bernama Henry SSTP yang berasal dari keluarga seorang pemulung, mampu membuktikan diri bisa menjadi orang besar dan mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersya, untuk mengisi jabatan sementara sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu. Di hadapan puluhan peserta seminar pendidikan dan pelatihan UMKM naik kelas tahun 2022 yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu Selasa siang tanggal 21 Juni 2022, ia berbagi kisah dan pengalaman hidup singkat. Henry yang juga sebagai kepala bidang mediatik bercerita tentang perjalanan karirnya yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan penuh tanggung jawab, mampu membawanya kepada titik kesuksesan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Akhirnya dipercaya sebagai PLT Kepala Dinas, menggantikan sementara waktu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Kominfotik Provinsi Bengkulu, Muhammad Redwan Arif SOS MP, karena tengah melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Dalam kisah tersebut dia sempat tak kuasa meneteskan air mata kala mengisahkan perjuangan orang tuanya Saharudin dan ibunya Maimunah yang berprofesi sebagai pemulung sejak tahun 1982, mendidiknya secara mandiri sejak usia 11 tahun. Sebab dalam tradisi asli Minang bahwa setiap anak yang usia 11 tahun sudah dilatih hidup mandiri di sebuah tempat yang bernama surau. Anak tersebut tidak diperbolehkan orang tuanya pulang sampai waktu pendidikan di surau selesai. Boleh pulang ke rumah jikalau perbekalan makanan habis, dan mereka langsung bergegas kembali ke surau dengan waktu berhari-hari hingga berbulan-bulan tanpa diperbolehkan pulang oleh orang tuanya. Di balik kisah ini ada pesan moral yang dapat dipetik hikmahnya, yakni bahwa seorang Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersya, sebagai orang nomor 1 di Provinsi Bengkulu ternyata betul-betul menerapkan sistem profesional dalam menunjuk seorang pejabat berdasarkan kinerja dan prestasi, bukan karena faktor kedekatan, kekeluargaan, ataupun faktor kedaerahan yang selama ini banyak dihembuskan. Penunjukan Henry ini sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor 800/992/BKD/2022 menunjuk yang bersangkutan sebagai Kepala Dinas terhitung mulai tanggal 6 Juni hingga 26 Juli 2022 mendatang. Nah, semoga saja dengan kisah Bapak Henry ini bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak, mungkin bagi semua yang menonton tayangan ini, bahwa kinerja menjadi tolak ukur dalam menentukan atau menilai seseorang layak atau tidak untuk ditempatkan oleh para pemangku kebijakan. Maka bekerjalah dengan profesional, karena itulah modal dalam meraih sebuah kesuksesan. Saya ingin menghilangkan uniform dinas, karena saya pun sebenarnya bagian dari ibu-ibu. Saya ini dulu, Bu, pelaku UMKM. Dari umur 8 tahun saya sudah jualan es bungkus di terminal Panorama. Ya. Jadi sampai dengan jualan asongan. Umur sampai SMA. SMA saya tidak malu jualan asongan.
Ya, alhamdulillah Ibu ya. Nah, jadi kenapa? Apa yang ingin saya petik? Padahal saya di Dinas Koperasi UMKM tadi, saya tidak bisa membayangkan bakal bertemu Bapak Ibu di sini. Saya hanya berikhtiar karena ini ada undangan mengisi sebagai narasumber. Saya berangkat ke rumah ganti baju dan bersualah kita di sini. Sehingga kita bisa mengambil petik bahwa segala yang sesuatu terjadi itu ada yang mengaturnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jadi saat kita misalnya melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, menghendaki sesuatu, kita tidak akan bisa lepas dari la haula wala quwata illa billah. Amin azim tadi. Artinya apa? Ada batasan kita sebagai manusia dan ada kuasa Allah yang bakal menentukan. Saya bukan ustaz Bapak Ibu, tapi itu yang selama ini saya jalani. Sehingga kita ketika itu membatin, setiap yang terjadi itu hanya karena Allah. Begitu ambisinya kita akan sesuatu, tapi kata Allah, berhenti kamu di situ, maka berhentilah kita. Nah, mudah-mudahan ini menjadi juga suatu keyakinan yang membatin bahwa diri kita, bahwa kita ini hanya bisa diberikan pilihan untuk berusaha. Sebagai contoh, tadi saya berniat, alhamdulillah Allah selamatkan saya sampai di tempat ini. Kalau Allah tidak selamatkan, entah saya apa yang terjadi. Nah, itu yang perlu kita masukkan dalam batin kita, ya. Sekali lagi, mari kita mengucapkan lafaz alhamdulillah rabbil alamin sampai dengan detik ini kita berikan nikmat hidup. Kemudian Bapak Ibu, ada satu lagi filosofi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan saya tidak ini membuat sesuatu yang di luar logika manusia. Kadang kita melakukan sesuatu yang besar itu hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kecil. Nyambung. Ya. Bapak Ibu Dari Kota Bengkulu, Damar mengabarkan.